Baik, perkenalkan, nama saya Yosandi Rumdeni, NIM 1803030149, kelas C, semester 6, prodi Sosiologi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Fenomena Peluang dan Potensi Korupsi Dana COVID. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan anggaran dari program dana desa senilai 957 miliar untuk membantu warga miskin yang terdampak wabah virus corona jenis baru COVID-19 di provinsi berbasiskan kepulauan dari kapasitas dana desa untuk NTT pada tahun 2020 senilai 3 triliun lebih, mengalokasikan 957 miliar diantaranya untuk membantu warga miskin yang terdampak COVID-19. Provinsi NTT, skema pemanfaatan dana desa tersebut disiapkan pemerintah pusat untuk membantu perekonomian masyarakat miskin yang terdampak wabah virus COVID-19. Penerima bantuan ini adalah warga miskin yang tidak menerima program Keluarga Harapan atau PKH maupun bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Sasarannya adalah masyarakat miskin yang belum terdaftar, yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 dan mengidap penyakit menaun. Kriteria penerima bantuan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Desa, Bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengancam akan menindak pelaku korupsi dengan anggaran penanganan bencana virus corona atau COVID-19 dengan tuntutan hukuman mati dengan dalil keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, sehingga bagi siapapun yang melakukan korupsi, anggaran penanganan COVID-19 akan dihukum mati. Penyaluran dan penggunaan dana bantuan COVID-19, ada 4 celah korupsi yang perlu diwaspadai, yaitu saat pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, realokasi anggaran, serta distribusi bantuan sosial. Ancaman pidana mati yang dikemukakan sebab soal pidana mati adalah amanat pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kooperasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Pemda Provinsi dan Kabupaten atau Kota di Nusa Tenggara Timur NTT telah mendeklarasikan mengalokasikan APBDB untuk penanganan bahaya COVID-19 dengan total anggaran mencapai
1.911.768.451. Anggaran senilai 1,1 triliun lebih tersebut merupakan akumulasi dari realokasi APBD provinsi dan 22 kabupaten kota se-NTT. Dengan rincian, Pemprov NTT mengalokasikan anggaran dari APBDB sebesar 286.857.476, sedangkan 22 kabupaten kota total mengalokasikan anggaran APBD sebesar 942.999.441. Pada pos mata anggaran APBD mensubstitusikan anggaran belanjanya kepada penanganan COVID-19 dengan fokus pada 3 sektor penting, yakni pembiayaan penanganan COVID-19, sektor jaring pengamanan sosial atau JPS, dengan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. KPK masih konvensional, yaitu dengan menciptakan data penerima aktif, belanja aktif, biaya pengobatan fiktif, dan lain-lain. Karena lemahnya pengawasan akibat keengganan dan trauma petugas terhadap bahaya COVID-19, seakan-akan memberi peluang untuk terjadinya korupsi, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu koperasi yang merugikan keuangan negara dengan potensi kebocoran anggaran diktator hingga 30%. Korupsi diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu koperasi juga menyalahgunakan kewenangan, kesepakatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Demikian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.